Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dengan kesehatan itu, kita dapat melaksanakan aktivitas kita, aktivitas harian kita, aktivitas kita yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi santapan rohani siang, pada siang hari ini, Senin, tanggal 24 Agustus 2020. Saya masih akan mengisi uraiannya yang berkaitan dengan penciptaan manusia, yaitu proses kejadian manusia. Selalu kita gunakan istilah saya di dalam kaitan dengan ini untuk memudahkan pemahaman kita tentang penciptaan manusia secara keseluruhan itu. Kemarin sudah saya kemukakan beberapa ayat tentang proses kejadian manusia. Pada hari ini masih ingin saya sampaikan beberapa ayat lain lagi yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Hal ini dinyatakan oleh Allah dalam surah Ghafir, surah yang ke-40, ayat 67, di mana Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min turab, summa min nutfah, summa min 'alaqatin, summa yukhrijukum tifla, summa litablugu asyuddakum, summa litakunu syuyuhan, wa minkum may yatawaffa min qablu, wa litablugu ajalan musamma, wala'allakum ta'qilun. Terjemahan dari ayat itu adalah, Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup lagi sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Ini proses kejadian manusia yang dinyatakan oleh Allah di dalam ayat ini. Allah menyatakan proses manusia dari tanah, kemudian nutfah, dan seterusnya. Kemudian lahirlah ke atas dunia ini seseorang yang bernama manusia. Di antara mereka ada yang diwafatkan lebih awal. Di antara mereka ada yang diwafatkan setelah usia dewasa. Ada yang diwafatkan dalam usia yang sudah tua. Itulah proses kehidupan manusia, mulai dari penciptaannya dari tanah, prosesnya yang berikut, ke sperma dan seterusnya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Mu'minun, surah ke-23 ayat 14.
Allah menyatakan, "Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata idhaman fa kasawnal idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin." Arti dari ayat itu adalah, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Ini proses yang berikutnya. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Lihatlah, itulah proses kejadian manusia. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Proses-proses itu secara gamblang diceritakan oleh Allah di dalam ayat ini. Tadi mulanya adalah setetes mani, kemudian jadi segumpal darah menjadi segumpal daging kemudian ada tulang belulang, kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging lagi. Lihatlah apa yang ada di badan kita. Demikianlah Allah menceritakan tentang proses penciptaan manusia itu. Di surah Al-Hijr ayat 29, surah Al-Hijr surah yang ke-15 ayat 29. Fa'idza sawaituhu wa nafatu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan dia telah meniupkan ke dalamnya roh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud sebagai penghormatan kepadanya. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat-ayat di atas dapat dijelaskan bahwa penciptaan manusia itu dilakukan melalui proses sebagai berikut. Yang pertama, asalnya dari tanah. Kemudian menjadi setetes mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang sempurna kejadiannya, kemudian menjadi tulang belulang, kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging, kemudian menjadi makhluk yang berbentuk lain. Artinya setelah itu menjadilah dia manusia yang sempurna. Lalu Allah meniupkan roh ke dalamnya sehingga dia hidup sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi dari perut ibumu. Kemudian dengan berangsur-angsur sampailah pula kepada kedewasaan. Kemudian di antaranya ada yang diwafatkan lebih cepat dan ada pula di antaranya yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya, lalu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keadaan diwafatkan itulah roh berpisah dengan jasad. Roh dibawa dikembalikan oleh Allah ke alam barzah dan jasad diantar ke pemakaman, lalu dimasukkan ke dalam tanah yang menjadi kuburannya. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah proses penciptaan manusia. Dari mana asal kejadian kita? Inilah proses asal kejadian manusia. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita hayati penciptaan itu untuk menjadikan pelajaran buat kita bahwa kita ada di sini sebagai makhluk Allah dan kita berasal dari tanah. Sekarang sedang kita hidup dan menjalani kehidupan di dunia ini
Sebentar lagi kita akan mati, dipanggil oleh Allah. Kemudian setelah itu kita akan diwafatkan, dimatikan oleh Allah. Setelah itu dibangkitkan kembali oleh Allah. Kesempatan kita dalam kehidupan dunia ini untuk beramal yang soleh, agar nanti ketika dibangkitkan, kita menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.